Ya. Saudara-saudara, pagi ini SDIT Mutiara mengadakan sepak pilas hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang pakai baju putih adalah penduduk Madinah yang akan menunggu Nabi Muhammad SAW untuk datang hijrah ke Madinah. Ini penduduk Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah menjadi peristiwa penting bagi umat Islam, titik awal perkembangan dakwah Islamiyah. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan dengan adanya perlawanan dan penolakan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah menggambarkan perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam, yang mana saat itu penduduk Makkah banyak melakukan kemusyrikan, menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum musyrikin merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin menggunakan waktu siang hari untuk memantapkan rencana keji mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melancarkan aksi tersebut, dipilihlah 11 orang dari kalangan mereka. Teman-teman, sekarang kita akan rapat. Apa yang akan kita lakukan kepada Muhammad? Kita usir saja Muhammad. Nih orang-orang Kita penjarakan Muhammad. Orang-orang kafir sedang rapat untuk bagaimana cara untuk menghabisi Kita Nabi bunuh Muhammad. Nah, sekarang kita sepakati apa yang kita lakukan. Ketika malam tiba, Abu Jahal beserta pasukannya berangkat menuju rumah Rasulullah dan berkumpul di depan pintu rumah beliau dan mengintai kapan Rasulullah bangun dari tidurnya, sehingga mereka dapat menyergap Rasulullah. Kebiasaan yang Nabi lakukan adalah tidur pada awal malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3-nya untuk sholat di sana. Saat itu, orang kafir Quraisy benar-benar yakin rencana kejinya akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegak penuh kesombongan dan keangkuhan. Namun Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah Maha melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi selain Allah. Ini rumah Rasulullah dikepung oleh pasukan kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun sudah mengetahui niat jahat Abu Jahal terhadap dirinya. Pada malam itu,
Rasulullah mengajak Ali bin Abi Thalib ke rumahnya, seraya berkata kepada Ali, "Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku dan berselimutlah dengan burdah hijau milikku." Akhirnya Ali pun tidur di tempat tidur Rasulullah sesuai perintah yang Rasul kepadanya. Baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berjalan menuju kediaman Abu Bakar. Rasulullah berhasil keluar dan menembus barisan penjagaan orang-orang Quraisy. Rasul memungut setumpuk tanah dari Al-Batta, lalu menaburkannya ke arah kepala pasukan Abu Jahal, sembari membaca ayat yang artinya, "Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dan di belakang mereka sekat, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tak dapat melihat." Seketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka, sehingga tidak dapat melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Akhirnya, pasukan Abu Jahal pun mengantuk, dan akhirnya pun mereka semua tertidur. Di saat inilah Rasulullah pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah Abu Bakar. Tanpa seorang pun dari pasukan Abu Jahal melihat kapan Rasulullah lewat di depan mereka. Sesampainya Rasulullah di rumah Abu Bakar, Abu Bakar pun mengajak Rasulullah untuk berangkat. Kita berangkat ya Rasulullah. Lalu keduanya keluar dari pintu kecil di bagian belakang rumah Abu Bakar dan berangkat menuju Gua Thur sebelum terbit fajar. Jalan menuju Gua Thur sangatlah terjal, banyak bebatuan dan sulit didaki. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah lecet karena bebatuan yang begitu tajam di sepanjang perjalanan. Ketika tiba di mulut gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, demi Allah, janganlah engkau masuk duluan ya Rasulullah. Biarkan saya yang masuk duluan ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pun masuk melihat kondisi gua, lalu membersihkannya. Abu Bakar menemukan di sampingnya ada beberapa lubang. Lantas merobek kainnya dan menyumbat lubang tersebut. Setelah dirasa aman, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Silakan masuk ya Rasulullah. Rasulullah pun masuk, merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Lalu Rasulullah pun tertidur. Sementara itu, kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang dia tutup tadi. Namun Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun menahan rasa sakit pada kakinya. Karena khawatir Rasulullah akan terbangun. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar menetes membasahi wajah Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu?" Kaki saya tergigit hewan berbisa ya Rasulullah.
Lantas Rasulullah meludah kecil ke bekas sengatan tersebut hingga rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang sama sekali. Demikianlah cintanya seorang sahabat, seorang Abu Bakar kepada Rasulullah, sehingga apa yang dirasakannya walaupun sakit disengat bisa, Abu Bakar tidak merasakannya demi memperjuangkan Rasulullah yang sangat dicintainya. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di dalam gua Sur selama 3 malam. Selama itulah Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan setiap sore untuk ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah. Assalamualaikum ayah, ini makanan untuk ayah. Terima kasih ya anakku, hati-hati ya. Iya ayah. Sementara orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menunggu hingga waktu yang tepat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak ikut dalam pengepungan. Dia mendekati pasukan Abu Jahal dan bertanya, Hei, bangun! Mengapa kalian di sini? Kami menunggu Muhammad. Muhammad sudah pergi. Tidak, dia masih di dalam. Dia masih tidur. Ayo, berdiri semua. mereka pun bangkit dan mengesap tanah yang menempel di kepalanya. Pasukan Abu Jahal semakin menjadi-jadi kegilaannya karena mengetahui Rasulullah telah lolos dari rencana keji mereka. Kurang ajar! Hei Ali, di mana Muhammad? Aku tidak tahu beliau kemana. Ayo, tunjukkan ke kami. Aku tidak tahu. Abu Jahal pun memukul Ali dan menyeretnya ke Ka'bah, lalu mengurungnya sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang Rasulullah. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Orang-orang Quraisy pun memutuskan untuk melakukan upaya pengejaran untuk menangkap Rasulullah dan Abu Bakar. Selain itu, mereka juga mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Rasulullah akan dibayar. Ayo, semua berkumpul. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Bagi siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar akan diberi hadiah 100 ekor unta. Siapa yang bisa menemukan Muhammad akan kuberi 100 ekor unta. Ayo cari. Saat itu para pasukan berkuda, pejalan kaki dan pelacak jejak
sama-sama berupaya keras melakukan pencarian hingga ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi, namun tiada hasil. Bahkan ada yang sampai ke mulut Gua Sur. Akan tetapi Allah Maha menguasai segala urusan. Segala upaya yang dilakukan oleh Abu Jahal dan pasukannya tidak satu pun yang membuahkan hasil. Dia tidak ada di sini. Ayo, kita kembali ke Mekah. Wahai Rasulullah, andai saja mereka melihat ke bawah, mungkin kita sudah ketahuan ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, tenanglah wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika situasi dinilai sudah mulai aman dari pengejaran orang-orang Quraisy, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Keduanya berangkat dengan perbekalan dan unta yang telah disiapkan oleh Amir bin Furai, yang juga ikut dalam perjalanan ke Madinah dengan menempuh jalur pesisir pantai. Perjalanan ini dipandu oleh seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid yang diberikan upah untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang tidak bisa dilewati oleh manusia pada umumnya. Hei kamu, tunjukkan kami jalan ke Madinah. Baik ya. Ini upahnya. Terima kasih. Akhirnya